besar yang mana ada kasus tentang penganiayaan dari ART, salah satu ART. Ya. Seperti apa sih Bang, Abang melihatnya dari segi hukum dan kejadian seperti ini? Ini adalah ART-nya Ibu Erin yang mana mantan dari Andre Taulani. Ini kan kasusnya masih bergulir dan sampai saat ini akan naik sidang, kabarnya akan naik sidang, dan pihak Bu Erin pihak itu akan mendapatkan gugatan 1 miliar. Akan naik sidang, orang pemeriksaan polisinya belum. Gugatan perdatanya. Perdata. Tapi yang menarik sekarang karena memang kita berangkat dari masalah perdata ya, itu perdata kan dan kerugian, artinya kan ini berangkat dari kasus tentunya adalah pelanggaran terhadap tindak pidana, yaitu penyiksaan, penganiayaan. Dan itu kan apalagi undang-undang sekarang ya, ada ya untuk PRT, dan ada LPSK juga udah terlibat. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Jadi kalau kalian sekarang datang menanyakan kepada kita di sini, saya mesti jelaskan bahwa kita prihatin sebagai senior lawyer, sebagai praktisi hukum, dan kebetulan kami ini juga duduk sebagai Dewan Kehormatan. Saya Dewan Kehormatan sekarang di Pradi, ya, yang katakanlah juga bertugas mengadili semua pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran kode etik di organisasi. Kemudian Pak Petrus juga adalah Dewan Kehormatan juga di KAI, ya. Nanti terpisah kalian bisa bicara sama dia untuk hal-hal yang berkaitan sama kode etik. Nah, tetapi dalam hal ini kita tidak berperan saya sebagai Dewan Kehormatan, enggak. Tapi kita masuk dulu kepada pelanggaran hukumnya. Apa yang jadi pelanggaran hukum yang kita sorotin dalam kasus ini adalah satu mengenai obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi ya seorang penyidik melakukan pekerjaannya. Ya, di mana menghalang-halanginya? Karena kami sudah mengikuti dari mulai ini tanggal 24 April ya kalau tidak salah di datang RDP di DPR di Komisi 3. Nah, sudah begitu baiknya Komisi 3 melakukan rekomendasi, bahkan mendukung laporan si Hera, kemudian melakukan rekomendasi juga ke Polda supaya laporannya Erin dihentikan. Tetapi kan yang kami dengar udah lebih dari 1 bulan ini, Jakarta Selatan juga sebagai penerima laporan juga kok kelihatannya kurang gercep gitu, ya, terlalu lamban gitu. Sementara kalau kita bandingkan dengan kasus di Bandung, ya penyekapan juga, penganiayaan juga, walaupun memang tensinya atau kadarnya berbeda ya, sana sampai gubernur turun tangan, kemudian perbuatannya juga sampai mengakibatkan cacat fisik, buta. Tetapi itu dari segi pelanggaran hukumnya. Kalau kita berangkat dari segi artinya yang terlibat di dalam proses si Irin ini sama si Hera ini, kan Komisi 3 itu kan komisi yang membawahi atau mengawasi atau kerjasama dengan semua penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau Komisi 3 sudah bergerak, sudah ikut campur tangan, harusnya ini menjadi lebih cepat. Tapi kok kelihatannya gitu ya, masih belum seperti yang kita harapkan. Bahkan ada suara-suara dari lawyernya Erin, namanya Erin yang sekarang ini, mengatakan bahwa kita adalah rakyat yang punya hak yang sama. Kalau memang Herawati didengar keterangannya di Komisi 3, kenapa mereka nggak dipanggil? Tapi kita nggak bisa jawab itu. Silakan mereka klaim aja, komplain ke DPR, kenapa mereka nggak diterima gitu. Yang saya mau soroti adalah terjadi di sini penghalang-halangan, artinya sekarang terungkap dan kita semua tahu bahwa ada seorang pembantu yang pernah diperiksa di luar si pelapor ya, namanya siapa tuh? Nur ya. Nur ini sudah memberikan keterangan juga di media bahwa pada waktu dia memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan, dia diajarin, ya, dia disuruh berbohong oleh lawyer yang sekarang, ya kan? Nah, ini kan sangat tidak etis di sini. Di situ pelanggaran hukumnya. Siapapun dia, apalagi dia sebagai, ini kan advokat kan penegak hukum juga. Bagaimana seorang penegak hukum memberikan pengarahan kepada kliennya, ya, dalam arti si pembantu si Nur ini, untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai, ya kan, untuk supaya ini blur, mengatakan bahwa nggak terjadi ini itu. Ini kan tidak kondusif namanya seperti ini.
Ini yang kita sangat sesalkan. Jadi kalau dari segi kode etik, saya bisa pastikan si lawyer itu melanggar kode etik. Ya, dari segi pidana dia melakukan pelanggaran terhadap obstruction of justice, ya, itu melanggar pasal 221 KUHP. Itu yang pertama, ya, nanti bisa ditambahkan. Yang kedua yang saya mau sorotin, di sini terjadi penyekapan. Penyekapan di sini adalah pelanggaran juga terhadap pasal 450, 451 KUHP kita yang baru. Tetapi sekarang orang mengatakan sekap itu definisinya apa sih? Apakah mesti diambil dari satu tempat, kemudian ditempatkan di satu tempat juga, nggak dikasih hak bicara, bahkan disiksa dan segala macam? Itu mungkin termasuk penyekapan yang berat. Tapi dalam arti tidak memberikan hak seseorang ART yang sudah nangis-nangis, sesudah dia dipukulin pakai garang sapu dan lain sebagainya, dia minta keluar, tapi bisa ditahan sampai tengah malam. Sampai akhirnya polisi dari polsek setempat, ya, di Bintaro sana ikut turut campur tangan. Ini menurut saya mesti digarisbawahi. Maka kami mungkin nanti Senin atau Selasa akan terjun langsung ke Polres Jakarta Selatan, meminta kepada penyidik supaya pasal mengenai penyekapan ini juga dimasukin, ya, akan ditambah di dalam laporan. Karena ini juga pertanggungjawabannya juga penyekapan berat, ya kan, artinya sampai mengakibatkan perampasan hak orang itu bisa 12 tahun, yang ringan bisa 5 tahun ke atas lebih, ya. Jadi ini enggak hal yang ece-ece, tapi hal yang serius. Cuman kenapa mengenai pasal penyekapan ini nggak dimasukkan? Maka kita concernnya di pasal penyekapan sama obstruction of justice. Saya pikir itu sementara dari saya. Mungkin mau ditambahkan sama yang lain, Pak Petrus, Pak Dwi, Pak Bahri Butung, silakan. Silakan Pak. Jadi ini teman-teman yang kita ikutin di media itu kan ada seorang pengacara mengajari saksi berbohong. Ya. Kalau dalam KUHP itu bisa diproses dalam hal perintangan penyidikan. Itu ancamannya 4 tahun. Kalau sekarang misalnya tidak ada yang melaporkan pengacara itu, seharusnya polisi bisa bertindak sendiri, membuat laporan namanya model A untuk memproses pengacara ini. Karena ini merintangi penegakan hukum. Dia mengajari pembantu untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam rangka tidak terungkap tindak pidana yang dilakukan oleh ibu itu. Ya toh? Ibu Erin itu. Jadi kalau Ibu Erin, jadi kalau pengacara sendiri berperan untuk membuat tidak terangnya perkara, ya, dia sendiri yang harus diproses, ya, namanya merintangi penyidikan, ya. Kalau di pasal 21 untuk umum yang tidak pidana umum itu di pasal 221 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Dan kalau ada yang melaporkan entah asisten yang diajari berbohong itu atau siapapun melaporkan kode etik, organisasinya harus segera bertindak karena sekarang semua instansi mau bersih-bersih. Jadi saya kira perbuatan pengacara itu tidak dapat ditolerir dari segi kode etik, Jadi kita meminta supaya dia segera diproses karena ini pelanggaran. Jadi orang awam akan berkesan bahwa pengacara ini suka berbohong, suka mengajari orang yang tidak benar. Ini kan hanya 1-2 orang yang berbuat seperti itu, masyarakat menggeneralisir. Nah, itu saja. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di hari Senin, Abang akan datang bersama tim lawyer, Ya, sama tim hari Senin akan ya, mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menanyakan kasus ini kok perkembangan. seperti tidak ada kemajuan. Iya, kau terlalu lamban gitu, ya kan. Ini kan udah mau jalan 2 bulan, ya. Kalau dibilang tadi 28 April, ini Mei udah Juni nih, Juni tanggal 20 berapa nih hari ini nih? 26. Ya kan, tinggal 2 hari lagi 2 bulan. Kok masih begini-begini aja? Sementara ngapain sampai mesti ke DPR Komisi 3 ikut campur? Ternyata prosesnya tetap aja jalannya kayak keong seperti ini gitu kan. Nah, kita mau sekarang artinya mau melihat bahwa penegakan hukum kita ini juga berjalan harus cepat. Karena masyarakat menunggu kan. Yang mana keadilannya gitu ya, kalau memang berlama-lama begini. Ada apa kalau lama-lama begini? Karena dari statement yang keluar dari pihaknya si Erin ini sama pengacaranya, seolah-olah kan mereka siap melawan segala macam. Kita pun terkesan begini, ini siap melawan kenapa? Karena saya dengar juga, nggak sebutin namanya ya, saya udah pantau, ada orang-orang juga di belakang ini yang coba menghalang-halang ini semua.
ya petinggi-petinggi partai juga gitu. Jadi janganlah, di sini nggak ada urusan politik. Orang-orang partai bila perlu minggir aja, nggak usah ikut-ikutan di sini. Ini pure murni masalah penegakan hukum. Ini kan ada juga kemarin kan sempat dari pihak pengacara Hera, Bang Biolipa itu mengatakan kita menunggu sampai kalau memang ada jalan RJ, restorasi justice, ataupun nanti kita akan lanjut akan mendatangkan 2 saksi gitu Bang. Berarti kan otomatis ini akan lanjut untuk saksi dan ke persidangan, kabar seperti itu Bang. Ya makanya saya bilang untuk kasus sama nih, untuk perdatanya, untuk pidananya juga, untuk laporannya si Erin. Iya. Laporan Erin. Oh sekarang pakai Biolipa juga. Iya si Hera. Oh heranya pakai. Hera. Oh jalan. Ya. Sebagai terlapor. Ya bagus lah kalau gitu. Ya Biolipa kita hargain sebagai seorang lawyer yang baik, ya, yang punya keberanian dan juga punya pandangan yang bersih gitu ya untuk dalam penegakan hukumnya gitu. Jadi nggak apa-apa, bagus. Dari pihak, sebetulnya kalau dari pihak Hera itu maunya berdamai-damai aja. Kalau dari pihak Erin mau membuka hati, tapi sampai detik ini dari pihak sana Nah itulah yang kita sayangkan gitu ya kan, karena kalau kita menyangkut kepada pasal-pasal dari Pak Petrus sudah katakan ya mengenai masih operasinya itu 4 tahun, tapi kalau masalah penyekapannya kan bisa 5 tahun, sementara kalau IRJ itu kan harus di bawah 5 tahun. Tapi kalau memang katakanlah si pembantu, si Herawati, Pak PRT ini sudah mau membuka diri untuk melakukan IRJ, saya pikir ya mesti disambut. Inilah kelihatan kesombongan dari para seorang Erin ya yang tidak pernah menanggapi serius. Karena ini kesempatan. Karena kalau kesempatan IRJ ini nggak dipergunakan, berarti ini bergulir. Kalau bergulir jangan salahkan. Apakah itu perkara yang berat atau perkara yang ringan? Saya yakin ujung-ujungnya pasti masuk. Dan kami ini bertanggung jawab untuk memantau atau mengikuti, ya kan, mengawal kasus ini sampai proses ini berjalan dan sampai Erin harus masuk penjara. Tapi kan di sini juga ada satu lagi ART yang bernama Nur Bang. Ya. Yang sebenarnya kedua RT ini mereka ini mau berdamai asal haknya dia hanya minta dikembalikan haknya 1 KTP, dompet, gaji dan pakaian yang masih tertera di rumah ini karena ini masih disimpan sama. Nah itu dia makanya saya bilang ini kan udah keterlaluan ini, arogansinya keterlaluan ya, udah melakukan penganiayaan, udah melakukan penyekapan yang saya minta tadi garis bawahi ya kan juga angkat ini harus ditambahkan pasal penyekapannya. Nah kemudian sekarang sudah katakanlah lapor sudah berjalan, tetapi ada hak-hak daripada si ART ini yang sampai sekarang masih ditahan. Ini kan keterlaluan. Sementara ini kan itu dipentingkan, handphone kan buat seorang penting banget. KTP ditahan itu kan identitas, ya kan? Bahkan dia melakukan pelanggaran terhadap kalau dia tuduhannya kan katanya itu di media katakanlah apa rumahnya di videoin segala macam, pelanggaran kepada undang-undang apa katanya itu data pribadi gitu. Nah justru apa yang dilakukan dia ini itu yang menyangkut kepada masalah dengan disekapnya KTP, diambilnya handphone itu data pribadi itu di sana sebenarnya. Boleh dibaca undang-undang data pribadi itu di sana sebenarnya intinya. Jadi dia yang melakukan perampasan terhadap data-data pribadi. Bang, kenapa dari pihak abang, pihak Pradi ya Bang, concern untuk masalah ini Bang? Karena apa? Karena mungkin dari pihak kepolisian yang terlalu lambat tadi atau seperti apa Bang? Iya, maka tadi kan saya sudah katakan bahwa kita concern karena memang kita sebagai senior lawyer dan kami orang-orang yang memang punya posisi sebagai Dewan Kehormatan di Pradi, sekarang saya dengan Pak Petrus ini di KAI, teman-teman yang lain juga sudah para senior. Ya, kita kan concern kepada penegakan hukum, gitu. Saya sebagai Dewan Kehormatan, ya kalau memang dia itu di bawah Pradi saya, pasti saya akan langsung proses dia, gitu. Ya kan, tetapi kita mau lihat ini jiwa besar. Saya nggak mau bilang dia di bawah bendera mana. Bendera apa si pengacara ini yang mengarahkan pembantu ini atau ART ini untuk melakukan menyatakan informasi yang nggak benar, nggak sesuai. Silakan, organisasinya harus cepat bertindak. Walaupun dia posisinya apa, saya dengar ini posisinya kan cukup bagus. Kita nggak ngelihat posisinya bagus. Artinya sebagai organisasi harus independen, harus fair. Kalau ada anggotanya, even dia posisi apapun di situ, harus langsung dilakukan tindakan. Ini nyangkut sedikit nih ya, kasusnya Hotman Paris dulu, waktu zamannya almarhum Hotman Sitompul, ya kan? Diproses nggak sama Pradi? Diproses, ya kan? Cuman pada waktu itu sesudah dia kalah di tingkat pusat,
dia diskor selama 6 bulan, nggak boleh, dia kabur. Maka dari dulu kan saya bilang di Komisi Pers, Hotman Paris itu gak gentle, cuman ngomong orang kalau begini begitu. Dia dihukum, kenapa dia kabur? Kalau memang dia gentle sebagai seorang lawyer, dia diakuin kesalahan, toh diskor 6 bulan juga nggak mati kok, ya kan? Jangan keluar dong dari peradinya Betul Hasibuan, bertahan di situ. Tapi faktanya dia kabur. Dia seolah-olah tidak menghargai di mana tempat dia bernaung. Dia pindah ke organisasi lain, terus Seriner di sana menjadi dewan pembina atau apa, saya nggak tahu. Tapi artinya di situ dia tunjukkan bahwa dia bukan seorang gentleman. Jadi jangan banyak ngomong. Hari Senin itu agenda ingin menyatakan apa Bang ke Polres Selatan? Ya, tentunya kita akan mencoba ya langsung bertemu ya dengan penyidik untuk mempertanyakan kelanjutan dan keseriusan daripada kasus ini, karena kasus ini nggak boleh berhenti, apalagi Komisi 3 sudah bertindak, ya kan, semua masyarakat menunggu dan kasus ini gaungnya udah kemana-mana, jadi kan nggak lucu, ya kan, di mana pertanggungjawaban negara ini kalau memang kasus yang sudah sedemikian sampai DPR ikut campur tangan, Komisi 3 langsung ikut campur tangan, tapi kasusnya nggak jalan, itu concern kami gitu. Jadi kita pasti akan datang. Kalau nggak hari Senin, hari Selasa kami akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Masuk ke pasal apa Bang penyekapan itu Bang? Pasal berapa Bang? Penyekapan itu masuk di Akan pasal 4 yang baru KUHP itu 466 sampai 471 ya. Ancaman dari penyekapan itu ancaman di atas 5 tahun itu. 9 tahun. di atas Iya, 5 di tahun. atas 5 tahun. Nah, 9 tahun sampai dengan 12 tahun. Perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan. Ya, kapan? Kita akan dorong itu pasal harus dimasukkan, ditambahkan. Penyidik bisa mengembangkan pasal itu. Iya. Bagaimana begitu ya? Bisa. Kami teruskan. Bisa. Walaupun karena laporannya hanya penganiayaan ya, dan perampasan dari barang-barangnya, tapi kan penyidik bisa menilai bahwa memang terjadi situ penyekapan. 1 kali 24 jam dia dikasih keluar. Bagaimana dia keluar dari rumah itu? Karena memang si ketua yayasan datang. Ya, polisi datang, kemudian polisi dari daerah Bintaro sana, Polsek, menyarankan laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya kan? Kalau polisi nggak turun tangan, ya mungkin penyekapannya akan berlangsung terus. sama kayak yang di Bandung. Ya, sama di Bandung. Sama kayak yang di Bandung. Iya. Bang, rencana ke Polres nanti itu udah komunikasi sama Hera atau pihaknya mungkin? Enggak, kami independen aja. Kami di tengah-tengah. Kami nggak ada di itu. Kami concern kepada proses penegakan hukumnya aja. Karena kami adalah pengamat dan lawyer-lawyer yang sudah senior, dan kami juga kebetulan berada sebagai Dewan Kehormatan ya di organisasi, sehingga kami concern kenapa sampai ada gitu ya seorang lawyer ya yang notabene juga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, ya kan? Ini kami akan tegur dong, ya, dan kami akan dorong supaya organisasi tempat dia bernaung juga mengambil tindakan tegas kepada dia, gitu. Adilin dia, ya, periksa dulu lah, ya, karena ini udah ada isu seperti ini dan ada seorang pembantu namanya Nur sudah mengakui bahwa dia diarahkan, periksa dong. Kalau dia anggota saya nih atau anggota Pak Petrus, pasti diadilin. Gak mungkin dilepasin begitu aja. Jangan-jangan dipecat sama diadilin Pak Petrus. Mungkin yang itu juga pengacara dari si ini adalah Bang Miswar itu kan? Ya, Kan ya itu dia. pengacaranya Itu Bang ya Miswar. saya nggak tahu namanya siapa gitu. Tapi yang jelas saya tahu ada pengacara dari Erin itu, ya, yang menurut Pak Nur, ya dia diarahkan oleh si pengacara itu. Ya, kalau mau pengacara itu namanya yang Anda sebutkan tadi ya, itu yang kita maksud. Tapi saya nggak tahu namanya siapa. Saya nggak penting namanya. Tapi buat saya siapapun dia, sepanjang dia mengaku dan memang dia adalah anggota daripada organisasi advokat, dia harus bertanggung jawab terhadap arahan-arahan yang dilakukan untuk memberikan keterangan sehingga mengabulkan atau mau katakan tidak bikin terang suatu peristiwa pidana. Oke Bang, apa pengacara tersebut memberi apa namanya mengajarkan kepada pembantunya itu memberikan keterangan palsu? Apakah untuk upaya agar lari dari jeratan hukum atau ada motif lain menurut Abang melihatnya dari apa yang dilakukan sejauh itu? Silakan Pak Dila ya, biar semuanya bicara sedikit-sedikit ya. Jadi kalau yang kita lihat itu ada perubahan keterangan dari keterangan yang awal kemudian berubah menjadi keterangan yang baru gitu. Nah, kenapa berubah? Berubahnya itu karena diarahkan oleh pengacara yang baru gitu. Tujuannya apa? Ya jelas
yang mengarahkan pengacara terlapor. Yang mengarahkan pengacara terlapor. Sehingga arahnya kemana? Ya arahnya untuk melepaskan terlapor dari jeratan pidananya. Gitu. Ya, kurang lebih begitulah konstruksinya. Nah, ini tadi mungkin saya menambahkan aja ya, kenapa kita ini kok memberikan statement ini? Karena menurut kita ini kita terpanggil karena satu, ini terkait dengan orang-orang lemah yang punya relasi kuasa dengan orang yang punya kuasa. Ini kan pekerja rumah tangga, ya kan? Ini yang menjadi concern kita sebenarnya. Kenapa pekerja rumah tangga, apalagi sekarang sudah ada itu undang-undang perlindungan pekerja PRT itu kan sudah ada ya. Walaupun kita nggak mengarah ke sana. Tapi tujuan kita adalah satu, yaitu tadi untuk memberikan dorongan kepada penyidik atau pihak kepolisian untuk ini diteruskan, ini dilanjutkan. Karena ini mempunyai presiden yang tidak baik kalau ini kemudian kasus ini dipeti eskan gitu. Makanya kita dorong untuk ini segera ditindaklanjuti. Minggu lalu kami mendengar bahwa ini baru tingkat penyelidikan. Bahkan gelar perkaranya pun juga belum, gitu ya. Gelar perkara belum. Artinya kalau gelar perkara belum, bagaimana untuk naik penyidikan? Karena SOP-nya kan harus pakai gelar perkara. Makanya kita akan dorong ini agar perkara ini cepat, segera berjalan, segera dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada tidaknya tindak pidana di sini, dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan siapa yang harus bertanggung jawab di dalam hal ini. Gitu. Ini makanya kita terpanggil, kita bukan di pihak siapa-siapa, artinya bukan di pihak terlapor maupun perlapor gitu. Tapi kita netral, kita concernnya adalah ini adalah melihat pihak-pihak yang orang-orang termarginalkan lah gitu, harus kita dorong. Gitu. Apalagi kan kemarin sudah ada statement dari LPSK, kemudian dari Komisi 3, bahkan dari beberapa anggota DPR gitu ya yang concern terhadap masalah ini. Makanya kita dari pihak ini, kami ini dari 4 orang dari organisasi yang berbeda. Jadi kita bukan membawa nama organisasi, karena kita memang dari organisasi yang berbeda. Concern kita adalah agar kasus ini segera berjalan, ya kan, segera diadili dan sebisa mungkin segera untuk masuk ke persidangan, sehingga penyelidikan segera dilakukan gelar, sidik, tentukan tersangkanya, limpahkan ke pengadilan sesegera mungkin, biar lebih terang perkaranya. Begitu aja kira-kira. Nah, ini kedepannya agar tidak terjadi lagi Hera, Siti, dan Nur menjadi korban selanjutnya, apa yang harus dilakukan dan pihak siapa yang harus bertanggung jawab? Ya makanya ini kita mendorong ini untuk apa? Untuk hal ini menjadi pelajaran buat semua, termasuk baik itu kepada orang-orang yang mempekerjakan pembantu untuk tidak semena-mena gitu. Karena pembantu rumah tangga itu juga manusia biasa, ya. Dia bekerja itu bukan dalam arti dia memang terpaksa harus bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Di belakang mereka itu kan banyak keluarga yang menggantungkan kepada mereka. Ada mungkin anaknya yang di kampung, ada orang tuanya dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita dorong gitu. Untuk apa ya? Untuk biar diperlakukan adil. Walaupun kita membayar gaji atau membayar upah, kan nggak bisa kita melakukan seseorang dengan semena-mena gitu. Ya, ini pelajaran bagi orang agar ya walaupun kita punya uang, punya kekuasaan, kita nggak boleh memperlakukan orang sesama manusia kemudian diperlakukan semena-mena gitu, nggak boleh. Ini tambahan terakhir ya, tadi udah betul disampaikan. Himbauan dari kami tentunya, saya ini bisa dibilang boleh aja mengatakan saya Dewan Kehormatan dari Pradi Suara Advokat Indonesia. Ya, Pak Petrus ini dari Kongres Advokat Indonesia. Apa yang disampaikan tadi rekan saya udah betul. Karena gini, kita nggak boleh menutupi masalah seperti ini. Karena masalah ini yang terangkat adalah masalah Herawati. Tapi kalau kita mau lihat ya ke permukaan, hal kayak gini mungkin tiap hari terjadi di Indonesia. Memang orang kita ini sama pembantu, katakan sama RT, kejam-kejam banget. Banyak banget yang terjadi, cuman mungkin yang melapor
yang berani melapor atau berani melawan cuma sedikit, ya kan? Nah, makanya untuk ini semoga ini menjadi pelajaran buat ibu-ibu rumah tangga atau siapapun, ya kan, yang mempekerjakan yang namanya PRT, dihargailah, ya kan? Mereka ini juga sama dengan kita, ya. Cuma kan nasibnya memang ya kurang beruntung sehingga mereka harus menjadi PRT, tapi bukan berarti mereka boleh dilakukan semena-mena. Begitu penutup, silakan Pak Bahari juga sampaikan. Sedikit. Baik, teman-teman. Saya mungkin menambah sedikit bahwa kehadiran kami di sini memang satu prinsip bahwa apa yang terjadi yang kita dengar dari tadi disampaikan oleh Pak Martahi, kita hanya mengawal bahwa kasus ini agar pihak kepolisian atau siapapun ya agar secepat mungkin ini bisa diperiksa agar supaya lebih jelas dan terang. Itu aja mungkin. Jadi sepanjang kehadiran kami di sini tidak dari pihak manapun, tapi pihak daripada penegak hukum. Kami sebagai pengacara mendengar seperti ini, kami hanya mengawal saja supaya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini di pihak lain atau masyarakat yang lain. Itu aja. Terima kasih. Jadi kesimpulan terakhir adalah bekerja profesional Polres Jakarta Selatan. Kami dari organisasi advokat mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polres Jakarta Selatan. Jangan ragu-ragu dan kami minta supaya cepat. Kalau kita dengar ini masih dalam tahap penyelidikan, waduh ini masih panjang nih, kejauhan ini, ya. Belum nanti tadi kata gelar perkara, naik jadi sidik segala macam, belum nanti penetapan tersangka dan lain sebagainya. Jadi selamat bekerja, harus mendukung apa yang dirasakan oleh masyarakat dan hukum harus tajam ke atas ya. Gitu ya, jangan tajamnya ke bawah aja ya. Ke atas ini juga nggak siapa-siapa kok. Kalau cuma jual, saya kenal Kapolri, saya kenal pejabat segala macam. Wah, udah nggak waktunya ngomong gitu. Banyak yang jual-jual nama begitu akhirnya ke laut. Ya, jadi Erin juga nggak usah jual-jual nama-nama, nanti Anda ke laut. Mantap.